Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Prastiwi Kimia. Di sini kita akan membahas tentang makromolekul karbohidrat. Ya. Makromolekul itu kan molekul yang sangat besar ya, dengan ukuran sekitar 10 sampai 10.000 Angstrom ya, yang terbentuk dari ratusan sampai ribuan atom. Nah, sedangkan karbohidrat sendiri, nih lihat ini makanan-makanan yang mengandung karbo ya. Ada nasi, kentang, gandum, ubi-ubian gitu. Nah, kalian kan pernah minum madu ya. Nah, madu itu kan juga mengandung komponen utama karbohidrat. Nah, karbohidrat tersebut bisa berupa fruktosa, glukosa, maltosa, sukrosa. Nah, untuk memahami pengertian, contoh, dan kegunaan makromolekul, maka perhatikan penjelasan berikut. Pengertian dari karbohidrat, pengertiannya, karbohidrat itu merupakan senyawa polihidroksialdehid ya, atau juga namanya aldosa atau polihidroksiketon ketosa dengan rumus ini CnH2OM ya. Nah, nama karbohidrat itu berasal dari karbon yang berarti mengandung unsur karbon dan hidrat yang berarti air. Ini contohnya ubi-ubian ya, kacang-kacangan, ada gandum. Ini yang mengandung karbohidrat. Nah, penggolongan karbohidrat digolongkan ada namanya monosakarida. Monosakarida itu karbohidrat paling sederhana karena tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk karbohidrat yang lebih sederhana lagi karena dia sudah mono ya, sudah satu. Jadi tidak bisa dihidrolisis lagi. Kalau disakarida berarti merupakan senyawa karbohidrat yang terdiri dari dua molekul monosakarida. Kemudian ada polisakarida. Kalau polisakarida itu merupakan polimer alam yang tersusun atas unit-unit monosakarida membentuk rantai panjang ya melalui reaksi kondensasi. Jadi ini lebih dari dua monosakarida ya yang terbentuk melalui reaksi kondensasi. Dari penjelasan ini bisa dipahami. Next, berikutnya monosakarida. Kita bahas monosakarida. Monosakarida itu merupakan senyawa terkecil dalam golongan karbohidrat. Itu rumusnya CnH2nON ya, di mana N-nya itu kalau 3 sampai 8. Kalau 3 berarti C3H6O3. Ini namanya triosa. Kemudian ada kalau 4 berarti kita masukkan ke rumus C4H8O4. Itu namanya tetrosa. Gitu ya. Kemudian ada pentosa, ada kalau 5 pentosa, kalau 6 heksosa, kalau 7 heptosa gitu. Dan seterusnya. Nah, setiap molekul monosakarida ini memiliki satu gugus keton atau satu gugus aldehid. Kalau gugus aldehid itu selalu berada di atom C yang pertama. Kalau gugus keton itu selalu berada di C yang kedua. Contohnya seperti ini. Di sini ada aldosa. Misal glukosa ini memiliki gugus aldehid ya pada salah satu ujungnya, ini aldosa. Nah, di sini di ujungnya ini ya. Ini gugusnya aldehid ya, D-glukosa ya atau glukosa. Kemudian kalau ketosa itu misalnya fruktosa memiliki gugus keton pada atom C yang kedua. Nih gugus keton ya, ketosa di sini, C yang kedua di sini nih. Ya, ini namanya fruktosa. Bisa dipahami ya? Next, berikutnya ke slide berikutnya. Masih di monosakarida. Ini ada notasi D dan L ya. Ada dextro itu kalau berputar ke kanan, ini levo kalau ke kiri ya. Berdasarkan letak gugus OH terakhir monosakarida, struktur Fischer dibagi menjadi dua, yaitu ada D dextro itu kanan, L itu levo itu kiri. Lah, kedua senyawa tersebut berperan sebagai isomer satu sama lain.
Nah, untuk gula dengan atom C asimetri lebih dari 1, notasi D atau L ditentukan oleh atom C asimetrik terjauh dari gugus aldehid Da atau keton. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini dextro. Ini yang kanan ya. Ini dextro yang kanan, OH-nya di kanan di sini. Sedangkan yang ini levo ini di kiri ini ya, yang sebagai patokan itu levo ya, berputar ke kiri, kalau dextro itu ke kanan. Bisa dipahami dari sini. Next, berikutnya ini penampilan dalam bentuk gambar proyek Fischer ya. Nah, kemudian kita ke berikutnya. Next, monosakarida, masih di monosakarida. Ini ada struktur siklik monosakarida. Ya. Berdasar bentuk ikatan tetrahedral yang dibentuk atom C, molekul karbohidrat lebih stabil dalam bentuk siklik. Rumus Havot menggambarkan struktur lingkar karbohidrat dengan ikatan C pertama dengan O hidroksil pada atom C kelima. Nah, nama monosakarida didasarkan pada posisi gugus OH pada atom C pertama. Jika posisi gugus OH pada C pertama mengarah ke bawah, disebut struktur alfa. Kalau mengarah ke bawah, C yang pertama mengarah ke bawah, disebut struktur alfa. Akan tetapi jika gugus OH tersebut mengarah ke atas, disebut struktur beta. Ya, bisa dipahami. Next, berikutnya di sini ya, ini ada beta, ini mengarah ke atas ya, ini ya OH-nya ya. Nah, ini mengarah ke atas di sini. Beta dextroglucopiranosa ya, posisi OH ke arah atas. Nah, ini rantai terbuka. Rantai terbukanya seperti ini, rantai terbuka di glukosa. Kemudian di sini alfa ya, ini alfa, lihat ini mengarah ke bawah, alfa dextroglucopiranosa ya, posisi OH ke bawah gitu. Bisa dipahami dari sini. Ini struktur sikliknya monosakarida. Next, berikutnya ini ada jenis monosakarida di alam ya. Di alam itu ada glukosa. Glukosa itu terdapat dalam gula merah, madu, anggur ya, buah anggur, serum darah, itu glukosa. Kalau fruktosa terdapat dalam gula pasir, sari buah, madu. Ini fruktosa merupakan jenis gula yang paling manis ya. Kemudian biasanya buat sirup ya. Kemudian galaktosa itu merupakan monosakarida yang dihasilkan dari proses hidrolisis gula susu laktosa sehingga tidak ditemukan dalam keadaan bebas ya. Ini di susu ya. Kemudian pentosa itu senyawa pentosa ini tidak terdapat di alam dalam keadaan bebas. Contoh senyawa aldopentosa antara lain ada arabinosa, ada silosa, ribosa, dan 2-deoksiribosa. Kemudian arabinosa ini diperoleh dari pengolahan gom Arab ya. Silosa diperoleh dari hidrolisis jerami atau kayu. Kalau ribosa dan 2-deoksiribosa ini merupakan komponen asam nukleat dan diperoleh dengan cara hidrolisis. Nah, yang sering muncul di monosakarida itu cara menghafalkannya, smart solutionnya. Maaf, bekas tentor prima gama soalnya. Ini monosakarida. Ini cara menghafalkannya itu guru garak frustasi ya. Guru galak frustasi ya.
Guru itu dari kata-kata glukosa, galak dari kata-kata galaktosa, frustasi itu dari kata-kata fruktosa. Gitu ya. Ini smart solutionnya. Dari monosakarida itu guru galak frustasi itu terdiri dari glukosa, galaktosa, kemudian fruktosa. Bisa dipahami? Ya. Nah, itu tadi rumusnya kan CnH2NO2, jadi itu misalkan 6, ini C6 ya, C6H12O6 ya komposisinya. Bisa dipahami dari sini. Next berikutnya masih di monosakarida, reaksi-reaksinya ada murotasi ya. Apabila dilarutkan dalam air, monosakarida dapat memutar bidang polarisasi. Kemudian ada oksidasi. Aldehid dan alkohol primer ini dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat ya. Ini dioksidasi menjadi asam karboksilat, aldehid dan alkohol primer. Kemudian kalau reduksi, gugus aldehid atau keton kalau direduksi itu menjadi alkohol. Kemudian pembentukan ester, ini monosakarida yang mengandung gugus hidroksi dapat membentuk ester ya dengan asam organik dan anorganik. Kemudian pembentukan glikosida, tiap-tiap molekul monosakarida dapat saling berikatan membentuk rantai panjang melalui ikatan glikosida. Ini reaksi-reaksi pada monosakarida. Kemudian next disakarida. Sekarang disakarida itu ada sukrosa, ada maltosa, dan ada laktosa ya. Sukrosa itu adalah gula pasir yang kita kenal berasal dari gula tebu atau gula bit ya. Sukrosa juga terdapat dalam gula aren, gula kelapa, madu, nanas, dan wortel. Kalau maltosa adalah disakarida yang terbentuk dari 2 molekul glukosa ya. Maltosa ini merupakan hasil antara dalam proses hidrolisis amilum dengan asam maupun enzim. Sedangkan laktosa merupakan disakarida yang tersusun atas glukosa dan galaktosa ya. Nah, laktosa berasa kurang manis, merupakan gula bereduksi serta mampu mengalami mutarotasi ya. Laktosa disebut gula susu karena terdapat dalam susu sapi dan susu ibu, itu laktosa. Nah, cara menghafalkannya itu smart solutionnya disakarida itu malas ya, malas itu dari kata-kata maltosa, las ya, itu laktosa, kemudian sukrosa ya, malas. Kalau monosakarida tadi guru galak frustasi, kalau disakarida malas, maltosa, laktosa, sama sukrosa. Lah, yang menyusun ini semuanya kan disakarida ya. Ini terdiri juga dari maltosa, itu komposisinya itu kan glukosa, semua mesti ada glukosanya. Glukosa dengan glukosa. Glukosa dengan glukosa. Maltosa itu juga gitu. Maltosa itu ini positif ya. Itu glukosa dengan laktosa itu glukosa dengan galaktosa plus galaktosa. Kemudian sukrosa ini juga glukosa ya dengan fruktosa ya. Jadi semua itu mengandung glukosa. Kemudian caranya
guru galak frustasi gitu. Urutan dari maltosa gitu. Bisa dipahami ya. Jadi malas, maltosa, laktosa, sukrosa itu komposisinya ini. Komposisinya itu glukosa ditambah guru galak frustasi. Jadi glukosa, galaktosa, glukosa, frustasi kan fruktosa. Itu komposisinya. Bisa dipahami? Kemudian kita ke polisakarida. Polisakarida itu mempunyai molekul yang besar ya dan lebih kompleks dibanding monosakarida maupun disakarida ya maupun oligosakarida ya. Nah, jenis polisakarida itu ada glikogen, amilum sama selulosa ya. Ada glikogen, amilum sama selulosa. Nah, glikogen itu mudah larut dalam air panas. Larutannya dapat mereduksi larutan Fehling. Sedangkan amilum itu sedikit larut dalam air panas. Amilum ini juga namanya pati ya. Ini sedikit larut dalam air panas, kemudian daya reduksinya sangat kecil, menghasilkan warna biru saat direaksikan dengan larutan iodin. Kemudian kalau selulosa itu tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut Switzer. Kemudian selulosa ini tidak dapat dicerna di dalam tubuh. Nah, cara mengapalkannya, smart solutionnya itu gas, ya, GAS, ya, gas. Gas itu dari kata-kata apa? Glikogen, A itu amilum, S itu namanya selulosa, ya, gas. Glikogen, amilum, selulosa itu polisakarida. Nah, dari sini bisa dipahami. Kemudian kalau kita bahas glikogen itu sebenarnya simpanan energi hewan ya, ini simpanan energi hewan ya. Simpanan energi hewan ya, terdapat di hewan. Kemudian kalau amilum itu simpanan energi tumbuhan. Kalau selulosa itu adalah serat tumbuhan. Begitu. Bisa ya? Next, berikutnya kita ke sifat-sifat karbohidrat. Sifat-sifat karbohidrat ada sifat fisik. Karbohidrat berwujud padat pada suhu kamar. Semua karbohidrat bersifat optis aktif. Kemudian sebagian besar karbohidrat dapat memutar bidang polarisasi. Kemudian sebagian besar karbohidrat dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Monosakarida dan disakarida ini terasa manis dan larut dalam air. Sedangkan polisakarida terasa tawar dan tidak larut dalam air. Ini sifat fisik. Sedangkan sifat kimianya, kalau dihidrolisis, polisakarida kalau dihidrolisis dengan air dia menghasilkan disakarida. Dihidrolisis dengan air lagi akan menjadi monosakarida. Kemudian fermentasi glukosa itu ya, itu kok glukosa misalkan ketan gitu ya, kalau difermentasi dia akan menjadi etanol dan CO2 akan jadi alkohol. Kemudian dihidrasi karbohidrat ya direaksikan dengan H2SO4 ya, terjadi dehidrasi itu menghasilkan terurai ya menjadi karbon dan air. Kemudian oksidasi itu reaksi oksidasi karbohidrat ini menghasilkan asam. Kemudian reaksi karbohidrat dengan hidroksi logam ini menghasilkan karbohidrat teroksidasi. Sedangkan hidroksida logam akan tereduksi. Ya. Yang karbohidratnya teroksidasi, sedang hidroksi logamnya akan tereduksi. Ini sifat-sifat karbohidrat bisa dipahami. Next, berikutnya
Kita ke reaksi identifikasi karbohidrat. Ini ada uji molis. Tujuannya membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Nah, ini uji molis. Misalkan ada 2 ml sampel ya. Ditetesi dengan alfa naftol 10%, kemudian kita kocok, ditambah kemudian dengan 2 ml H2SO4 ya. Ini dipipet aja. Nah, maka akan terbentuk cincin merah ya, merah ungu ya, cincin merah ungu. Ini menunjukkan reaksi positif terhadap karbohidrat. Kemudian ada namanya uji iodin ya, tujuannya membuktikan adanya polisakarida, amilum, glikogen, dan dextrin. Nah, ini ada sampel, kemudian kita reaksikan dengan HCl ya, kemudian I2 dalam KI ditambah dengan sampel yang sudah diasamkan. Nah, ini akan menghasilkan merah ya. Ini glikogen atau erythrodextrin ya, ini menunjukkan positif ya. Kalau biru itu patinya yang positif ya, ada amilumnya, ada patinya. Kalau merah itu glikogen ya, positif berarti ada glikogennya. Paham dari sini? Next, berikutnya reaksi ini uji Seliwanov ya, reaksi identifikasi karbohidrat. Uji Seliwanov itu untuk mengetahui adanya ketosa ya, ketosa atau fruktosa, atau membedakan antara glukosa dengan fruktosa nih. Di sini ada 5 ml per reaksi, kemudian ditambahkan dengan sampel ya, kemudian penangas air ya, penangas air selama 10 detik ya. Di sini akan menjadi merah ceri ya. Ini menunjukkan reaksi positif ya, adanya fruktosa ya, nanti warnanya merah ceri seperti ini. Kemudian uji asam musat ya, ini tujuannya untuk membedakan antara glukosa dengan galaktosa ya, membedakan glukosa dengan galaktosa. Uji ini menggunakan asam nitrat pekat. Reaksi antara karbohidrat dengan asam nitrat pekat menghasilkan asam urat yang dapat larut air ya, kecuali laktosa sama galaktosa. Nah, di sini ada sampel, kemudian ditambah HNO3, dipipet aja, kemudian di penangas air ya. Kemudian terjadi hablur ya, kemudian kita ke uji kelarutan dalam air. Nah, kemudian kalau tidak larut itu berarti galaktosanya positif gitu. Bisa dari sini. Next, berikutnya kita ke uji gula pereduksi. Ini tujuannya membuktikan adanya gula pereduksi, misalnya glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, dan laktosa. Nah, kalau senyawa sukrosa, amilum, sama selulosa ini tidak bereaksi dengan reaksi Fehling dan Tholen. Lah, gula pereduksi ini nanti semua monosakarida, maltosa, dan laktosa. Kalau gula non pereduksi itu sukrosa dan semua polisakarida. Ini kita ke reaksi Fehling ya, dan Benedict. Di sini Cu+ ya, ini direaksikan dengan gula pereduksi. Nah, ini akan membentuk seperti ini, RCOO seperti ini, dan di sini akan terbentuk Cu2O ya, endapan merah bata plus air seperti ini. Jadi kalau reaksi Fehling ini akan membentuk endapan merah bata. Kalau dengan reaksi Tholen ya, reaksi Tholen itu menggunakan AgNH3 2 kali OH ya, ini reaksi Tholennya. Gula pereduksinya RCOH. Ini akan menjadi RCOOH di sini dan akan terbentuk AgS ya, Ag dalam bentuk es padatan ya. Ag atau terbentuk cermin perak ya, plus NH3 plus H2O. Jadi kalau reaksi Tholen membentuk cermin perak, kalau Fehling endapan merah bata. Begitu ya.
Next, berikutnya kita ke kegunaan karbohidrat. Nih, kegunaan karbohidrat ini glukosa biasanya untuk permen ya. Glukosa itu biasanya untuk permen, kemudian fruktosa itu biasanya karena sangat manis sekali sehingga dia digunakan untuk ini apa itu sirup ya, untuk sirup. Kemudian sukrosa ini biasanya gula pasir ya, untuk gula pasir untuk minum. Kemudian di sini ada selulosa ya, ini karena serat ya, bisa buat apa, kertas, benang kayak gitu. Kemudian laktosa itu ya yang terdapat di susu. Kemudian kegunaan karbohidrat bagi tubuh itu untuk mengatur proses metabolisme lemak, kemudian membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur gerak peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses, kemudian melancarkan ekskresi sisa makanan atau melancarkan pencernaan, kemudian melindungi protein agar tidak terbakar sebagai penghasil energi, kemudian membantu penyerapan kalsium, kemudian sebagai pemberi rasa manis pada makanan, kemudian menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, kemudian sebagai komponen penyusun gen pada inti sel yang penting ya dalam pewarisan sifat atau keturunan. Kemudian habis. Ya, itu ini apa? Kegunaan karbohidrat bagi tumbuhan. Silahkan kalian subscribe yang belum subscribe, like dan share ke temannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saya ada quote, dunia ini ibarat bayangan, kejar dia dan engkau tidak akan pernah bisa menangkapnya. Jadi kalau kita mengejar dunia itu tidak akan pernah ada habisnya dan kita tidak akan pernah puas ya. Balikan badanmu darinya dan dia tidak punya pilihan lain kecuali mengikutimu ya. Kalau kita membalikan badan dari dunia ini, insya Allah dunia ini akan mengikuti kita. Ibaratnya kalau kita mengejar akhirat ya, maka dunia itu akan mengikuti kita. Dari Ibnu Al-Qayyim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.